Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Nur Fauzi selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dita Mutiara Sabila dengan NIM 202210027. Di sini saya akan mempresentasikan proposal kuantitatif saya dengan judul Pengaruh Tingkat Motivasi Belajar Terhadap Pencapaian Siswa dalam Keterampilan Menyusun Kalimat Bahasa Arab di kelas 7 di MTSN 5 Madiun. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Proposal ini akan membahas peran motivasi belajar dalam meningkatkan pencapaian siswa dalam keterampilan menyusun kalimat bahasa Arab. Faktor motivasi dapat menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan proses pembelajaran, terutama ketika mempelajari bahasa asing seperti bahasa Arab. Melalui penelitian ini, kita dapat memahami sejauh mana tingkat motivasi siswa dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyusun kalimat bahasa Arab. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang sejauh mana tingkat motivasi belajar siswa dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam menyusun kalimat bahasa Arab. Selain itu juga mungkin ada ketidakjelasan mengenai faktor-faktor tertentu dalam motivasi yang memiliki pengaruh signifikan dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasikan dan diukur secara efektif. Untuk mengatasi masalah tersebut, proposal ini akan menyajikan solusi dengan merinci pendekatan-pendekatan baru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, seperti penerapan metode pengajaran yang menarik, pembelajaran berbasis teknologi, dan pengembangan program motivasi khusus. Selain itu juga proposal ini juga akan menyoroti pentingnya pemahaman lebih lanjut terkait faktor-faktor motivasi spesifik yang dapat mempengaruhi pencapaian dalam menyusun kalimat bahasa Arab. Pembahasan yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apakah terdapat pengaruh tingkat motivasi belajar terhadap pencapaian siswa dalam keterampilan menyusun kalimat bahasa Arab? Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat motivasi belajar terhadap pencapaian siswa dalam keterampilan menyusun kalimat bahasa Arab. Pembahasannya kedua yaitu masuk kepada bab 2. Yang pertama yaitu kajian teori. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual atau metode sistematis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan meningkatkan keterampilan siswa melalui interaksi antara guru dan siswa. Model pembelajaran ini pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran ini juga mencakup pendekatan-pendekatan kreatif dan inovatif yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, atau flipped classroom. Selain itu, model pembelajaran juga mencakup penerapan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti e-learning, pembelajaran jarak jauh, atau penggunaan aplikasi edukasi. Yang kedua yaitu pengertian motivasi. Motivasi adalah kekuatan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan, mencapai tujuan, atau mempertahankan perilaku tertentu. Motivasi belajar adalah kekuatan internal atau dorongan yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam proses pembelajaran, mengejar pengetahuan, dan mencapai tujuan akademis. Pengertian yang selanjutnya yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah serangkaian kata yang membentuk suatu pikiran atau ide yang lengkap. Kalimat ini biasanya terdiri dari subjek dan predikat.
dan dapat berdiri sendiri sebagai suatu pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seru. Fungsi utama kalimat adalah menyampaikan makna yang jelas dan komunikatif. Pengertian pencapaian siswa. Pencapaian siswa merujuk pada tingkat keberhasilan atau prestasi yang diperoleh oleh siswa dalam konteks pendidikan. Pencapaian ini dapat mencakup hasil ujian, pemahaman materi, keterampilan akademis, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan perkembangan keterampilan sosial. Pencapaian siswa juga memberikan gambaran tentang kemajuan dan keberhasilan mereka selama proses pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kajian peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan, kajian peneliti terdahulu dalam proposal ini mencangkup penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh peneliti yang menemukan korelasi positif antara tingkat motivasi belajar dan pencapaian siswa dalam keterampilan menyusun kalimat bahasa Arab. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran motivasi intrinsik dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun kalimat dengan baik dalam konteks bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kemungkinan dalam kerangka berpikir kajian pustaka juga mencakup tinjauan terhadap metode pengukuran motivasi belajar seperti skala penilaian motivasi. Selain itu, juga dapat disertakan perspektif tentang peran guru, lingkungan pembelajaran, dan teknologi dalam meningkatkan motivasi siswa. Dalam kerangka berpikir ini juga akan dicakup tinjauan terhadap penelitian terbaru yang mungkin mencakup aspek motivasi belajar dalam konteks bahasa Arab atau bahasa asing lainnya, melibatkan sudut pandang lintas budaya dan linguistik, dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana motivasi belajar dapat berperan dalam memahami dan menguasai struktur kalimat bahasa Arab. Pembahasan yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini penulis kemukakan dalam bentuk hipotesis kerja atau hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini penulis kemukakan dalam bentuk hipotesis kerja atau hipotesis alternatif dan hipotesis nol sebagai berikut. Yang pertama yaitu HA atau hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap pencapaian siswa dalam keterampilan menyusun kalimat bahasa Arab kelas 7 di MTSN 5 Madiun. Yang kedua yaitu H0 atau hipotesis nol. Itu tidak terdapat pengaruh antara motivasi belajar terhadap pencapaian siswa dalam keterampilan menyusun kalimat bahasa Arab kelas 7 di MTSN 5 Madiun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan atau metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah, di mana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik.
Metode penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan tes, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Penelitian survei ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan pengujian hipotesis, menggambarkan, memprediksi, mengevaluasi, dan mengembangkan aspek-aspek sosial. Sumber data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, kuesioner atau angket penelitian, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di MTSN 5 Madiun yang beralamatkan Jalan Penanggungan nomor 2, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pemilihan tempat penelitian di MTSN 5 Madiun ini didasari atas beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, kesediaan MTSN 5 Madiun untuk menjadi tempat penelitian. Yang kedua, peneliti memahami dan mengetahui lokasi penelitian sehingga mempermudah penelitian. Yang ketiga, yaitu belum pernah ada yang melakukan penelitian terkait yang dilakukan peneliti di MTSN 5 Madiun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 7, 8, 9 MTSN 5 Madiun. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah siswa kelas 7 yang berjumlah 150 siswa dengan jumlah kelas sebanyak 5 kelas. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, yaitu proses pengambilan sampel secara acak karena memilih 2 kelas dari 5 kelas 7 yang ada di MTSN 5 Madiun. Adapun langkah-langkah pembentukan kelompok yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, yaitu diambil satu kelas yang terdiri dari 30 siswa. Yang kedua yaitu masing-masing diambil 10 siswa yang berasal dari madrasah sanawiyah dan 10 siswa yang berasal dari sekolah menengah pertama. Sisanya sebanyak 10 siswa sebagai pendamping saja. Pembahasan yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Di antaranya yang pertama yaitu metode wawancara. Metode wawancara ini adalah salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode wawancara melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan tanggapan langsung dari responden. Tujuan metode wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman atau sudut pandang seseorang terkait dengan topik penelitian. Metode wawancara ini juga melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan konteks yang mungkin sulit dipahami melalui metode penelitian lain. Metode yang selanjutnya yaitu metode kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Metode yang selanjutnya yaitu metode observasi.
Metode observasi ini adalah suatu pendekatan penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dengan secara langsung mengamati perilaku, kejadian, atau situasi yang terjadi. Observasi ini dapat melibatkan catatan tertulis, audio, atau visual, tergantung pada tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan dinamika suatu kejadian dengan mengamati secara langsung tanpa bergantung pada laporan atau interpretasi orang lain. Metode yang selanjutnya yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Alasan penulis menggunakan metode dokumentasi ini adalah yang pertama sebagai bukti akurat dalam penelitian. Yang kedua yaitu relatif mudah diperoleh dan dipelajari. Yang ketiga merupakan sumber yang stabil dan alamiah. Yang keempat memperluas pengetahuan penulis terhadap situasi dalam penelitian. Sekian presentasi proposal kuantitatif saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.